Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyati wal baiti sya'ilillah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila kharatay Syekh Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Ikhtatul Islam Baik Hamad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Gatusi Gatusawwaru Khawana Waradari Khawana Fa'na wal Muslimin Yuluni Amin Al-Fatihah A'udzu Billahi Minasyaitonir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Ila kharatay Khussan Masyayikhim Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila hadiratullah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin ya mujibus sa'ilin Bismillahirrahmanirrahim lanjutan yang kemarin Kaifa yumkinu fa in qulta kaifa yumkinu al insanu ay yasbira bi haitsu la yaqa'u minhu dzambun al batata min saghirin aw kabirin kaifa wa anbiya'ullahi shalawatullahi alaihim wa salamuhu alladziina hum asyrafu khalqillah subhanahu wa ta'ala qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi hal nalu hadhihi darajati amla fa'lam anna hadha amrun mumkinun ghairu mustaqilin thumma huwa hayyinun wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha thumma min syarati taubati alla yata'ammadu zamban fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in fa huwa ma'fu anhu bi fadlillahi ta'ala wa hadza hayyinun ala man waffaqahu Allah ta'ala fa in qulta innama yamna'ani innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udzu ila dzanbi wala asbutu ala taubati fala faidata fi dzalika fa'lam. Lanjutannya kemarin yaitu masalah tentang taubat. Tentang taubat yang harus dilakukan pada hamba. Bagaimana nama taubat itu seperti apa? Bagaimana yang harus kamu paham taubat itu seperti apa? Langkah-langkahnya, syarat-syaratnya, pengertiannya yang harus ditancapkan sebelum melakukan taubat, meskipun di tengah-tengah taubat, meskipun menjalarkan atau menguatkan agar taubat itu tidak bisa lepas. Fa in qulta, maka jikalau kamu mengucapkan, ini pertanyaan ini. Bagaimana manusia itu bisa sabar sekiranya dosa itu tidak bisa jatuh secara pasti dia melakukannya tatkala melakukan perbuatan dosa kecil ataupun besar. Bagaimana bisa? Bagaimana para nabinya Allah
yang dirahmati olehnya dan keselamatan yang diberikan kepadanya, dia menjadi manusia yang paling mulia dalam ciptaannya, di mana ahlul ilmi, yang dimana membuat penduduk ilmu itu saling menyalahi. Ambia, bagaimana bisa penduduk ilmu itu berbeda atau menyalahi pada nabi-nabinya Allah, di mana nabi-nabinya Allah itu mendapatkan pangkat tersendiri maupun tidak? Ini pertanyaan. Ini jikalau ada pertanyaan sedemikian ini dari seorang hamba lah, atau umat-umat dulu, atau umumnya masyarakat. Lantas jikalau manusia itu bisa mendatangkan kesabarannya yang tidak jatuh dosa itu secara pasti, kecil maupun besar, shiro. Jadi gini, ini pertanyaan ya, bagaimana bisa manusia itu menjadikan atau mendatangkan tidak adanya dosa? Kita ini tidak bisa menerima dosa secara pasti, meskipun dosa kecil ataupun dosa besar. Ringkasannya kayak gitu. Dan lantas bagaimana para anbiya ini yang telah diberi kelebihan oleh Allah, diberi keselamatan, diberi rahmat oleh Allah, dia itu menjadi makhluk yang paling mulia, dan itu berbeda pada penduduk ahli ilmu pada umumnya. Lantas bagaimana anbiya ini bisa mendapatkan derajat seperti ini maupun tidak mendapatkannya seperti ini? Ini kan pertanyaan. Manusia umumnya itu bisa mendatangkan, menghadirkan, yang dimana itu dosa itu tidak bisa bersih darinya. Dosa kecil maupun besar secara pasti ada. Lantas bagaimana dengan keadaan nabi-nabinya Allah yang diberikan oleh Allah keselamatan, kerahmatan, dan lain-lain, menjadi manusia yang paling mulia di sisinya, makhluk yang paling mulia? Penduduk-penduduk ahli ilmu itu telah iri, telah berbeda sangat jauh dengan para anbiya itu yang memiliki pangkat sedemikian itu, amlah ataupun tidak? Ini pertanyaan. Jawabannya fa'lam, ketahuilah. Maka kemudian ketahuilah bahwasanya kejadian manusia seperti itu adalah perkara yang mungkin
tidak ada kemustahilan. Berarti mungkin bisa terjadi perkara yang mendatangkan manusia agar selalu tidak mendapatkan dosa kecil maupun besar, itu adalah perkara yang mungkin terjadi. Pasti tidak mustahil. Kemudian perkara itu adalah perkara yang mudah. Kata kitab ini ya, Allah itu mengkhususkan rahmatnya pada setiap orang yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya gini, manusia itu secara umum tidak bisa lepas, tidak bisa jatuh dari dosa kecil maupun besar. Secara pasti, umumnya manusia itu pasti punya dosa kecil maupun besar. Namun perkara keusahaan, keikhtiaran kita, kesungguhan kita agar tidak melakukan dosa itu adalah perkara yang mungkin bisa terjadi, bahkan tidak mustahil. Bisa maupun terjadi, itu adalah perkara yang mudah. Tergantung diri kamu, tergantung nafsunya. Jikalau nafsu itu tidak bisa dikontrol, dikendalikan, maka ini akan menjadi perkara yang sulit. Karena apa? Karena kita selalu ada kecenderungan ke situ. Belum ada suatu kecenderungan untuk memilah-milah, untuk menjaring perkara yang kecil dan dosa ini tidak bisa terjadi, agar tidak terjadi. Summa min syarti taubati. Kemudian syaratnya taubat itu adalah seseorang itu tidak bersengaja melakukan dosa. Itu syaratnya taubat. Adakala jikalau seseorang itu dosa itu terjadi pada seseorang, pada diri manusia yang dikarenakan lupa atau dikarenakan kesalahan, maka dosa itu dimaafkan dengan keanugerahannya Allah. Perkara tidak disengaja itu adalah perkara yang mudah bagi seseorang yang telah diberikan taufik atau hidayah oleh Allah. Fa in qulta, maka jikalau kamu mengucapkan, ini jawaban dari yang atas lihat. Summa min syarti taubati. Fa'lam anna hadza, ini jawabannya dari yang kaifa yumkinu al-insan. Jikalau summa min syarti taubati ini adalah jawaban yang kedua. Kaifa wa anbiya, bagaimana para nabi itu diberi kemuliaan. Itu penjelasannya, sambungannya ke situ. Fa in qulta innama yamna'uni, sesungguhnya bahwasanya aku ini telah mencegah daripada taubat yang telah aku ketahui pada diri saya. Aku ini telah kembali kepada dosa, dan aku ini tidak menetapkan pada taubat yang tidak ada faedah sama sekali. Jawabannya, fa'lam, ketahuilah bahwasanya perkara itu adalah perkara yang mendorong kepada kebohongan setan, dan di mana ilmu itu seakan-akan kamu mati dalam keadaan taubat sebelum kamu kembali kepada dosa. Maksudnya gimana?
itu adalah kebohongan setan, di mana suatu ilmu seakan-akan kamu ini mati dalam keadaan taubat sebelum kamu kembali kepada dosa. Wa min aina laka hadzal ilmi fa'asa an tamuta ta'iban qabla an ta'uda ila dzanbi. Suatu ilmu itu seakan-akan kamu mendorong untuk ada keyakinan kamu ini mati dalam keadaan taubat sebelum kamu kembali kepada dosa. Ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda atau ciri-ciri dari kebohongan setan. Dari mana ilmu itu seakan-akan tuh bisa kamu dalam keadaan taubat tatkala mati sebelum kamu kembali kepada dosa. Dari mana? Nah, ini kan pertanyaan. Dari mana bisa yang kamu beranggapan bahwasanya kamu mati dalam keadaan taubat sebelum kamu kembali kepada dosa? Wa ammal khaufu minal udi, bahwasanya ketakutan daripada kembali itu adalah kewajiban yang disengaja, yang kamu harus sengaja, dan sungguh ada unsur ketakutan yang harus ada pada diri kamu. Wa alaihi al ismamu fa in atamma fadzaka al maqsudu min fadlihi. Maka sungguh Allah telah menyempurnakanmu. Maka jikalau Allah telah menyempurnakan, maka penyempurnaan itu adalah yang dimaksud daripada karunia-Nya. Tatkala kamu ada mempunyai rasa ketakutan, itu adalah
kesempurnaan daripada keanugerahannya Allah. Dan jikalau Allah itu tidak menyempurnakan, maka dosa-dosamu itu dimaafkan yang telah lalu keseluruhannya. Tatkala kamu selamat daripada dosa dan kamu suci dan kamu telah dibersihkan dan kamu bisa menjalani hidup sehari-hari tidak terkena musibah, tidak terkena bencana, ujian dan lain-lain, maka di mana ketidakadanya kamu itu adalah suatu dosa yang telah kamu perbuat atau kamu lakukan lagi atas dosa yang telah lalu ke arah dosa yang telah sekarang. Jikalau Allah tidak menyempurnakan kesempurnaan yang dari keanugerahannya yang telah diberikan kepada hamba yang mau bertobat, Allah itu dosa-dosamu telah dimaafkan oleh Allah yang telah lalu ya, keseluruhannya. Dan Allah itu dan kamu itu selamat dari dosa itu dan kamu bisa suci, bisa kembali melakukan kehidupan, keseharian, aktivitas dan lain-lain. Dan kamu ini telah melakukan dosa lagi yang baru datang sekarang ini, itu adalah yang menjadi penyebab kamu itu belum disempurnakan. Itulah menjadi penyebab kamu itu belum disempurnakan. Kalau itu sudah dimaafkan, tapi yang telah lalu, tapi yang telah kamu lakukan lagi, itulah menjadi penyebab Allah tidak menyempurnakan keanugerahannya. Jikalau kamu tidak melakukannya lagi, maka itulah kesempurnaan dari keanugerahannya Allah. Wa hadza huwa arabhu al-azim. Wallahu a'lam bishawab.